Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi akuntansi penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Rusiana Icu, NIM 21237555912, kelas 3 akuntansi D3. Mahasiswa aktif semester 3 Politeknik Negeri Kupang. Yang pertama, mari kita lihat mengenai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Dalam pembentukan PPAP, kriteria lancar dalam perhatian khusus kurang lancar diragukan dan macet didasarkan pada yang pertama, ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga, serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan. Yang kedua, tingkat kemungkinan diterimanya kembali kredit yang ditanamkan untuk surat berharga. A. Komponen aktiva produktif. Yang pertama, ada kredit terdiri dari surat berharga. Di surat berharga itu ada penampakan. Penampakan itu akan memunculkan penyertaan dan dari penyertaan itu akan terjadi lagi transaksi rekening administratif. B. Metode pengakuan penyisihan penghapusan aktiva produktif, yakni metode langsung dan metode cadangan. Yang berikutnya adalah penentuan penyisihan aktiva produktif yang diklasifikasikan. Yang pertama, untuk menentukan besarnya cadangan dikenal ada dua pendekatan, yaitu pendekatan rugi laba dan pendekatan neraca. Yang kedua adalah cadangan yang dibentuk dari aktiva produktif ini terdiri dari cadangan umum PP yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva produktif yang digolongkan. Yang kedua, cadangan khusus PPAP yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari 100% dari aktiva produktif. Penilaian agunan dilakukan oleh penilaian independen atau jasa penilai yang dikenal beberapa terminologi, yaitu nilai pasar, kapitalisasi pendapatan, dan kalkulasi biaya. Bank ABCD pada tanggal 31 Desember 2008 memiliki saldo-saldo seperti tampak pada neraca sederhana. Misalnya, kita ingin menentukan PPAP untuk kredit yang diberikan, maka kita harus melihat baki debit atau saldo terakhir pelaporan kredit yang diberikan dalam neraca sebesar Rp11.242.000. Ini adalah salah satu tabel PT Bank ABCD neraca per 31 Desember 2008. Itu terdiri dari 12 nama akun, yakni akun pertama kas dengan jumlah 400 juta. Itu pada sisi debit. Terus ada Giro BI sebesar 600 juta, bank lain sebesar 450 juta, PPAB BBL sebesar 30 juta, Sekuritas JK PDK sebesar 1.500.000 juta, PPAP SJP sebesar 100 juta, kredit yang diberikan sebesar 11.242.000, PPA kredit yang diberikan sebesar 545 juta, penyertaan sebesar 4 miliar, PPAP penyertaan sebesar 447 juta, aktiva tetap sebesar 1 miliar, akumulasi penyusutan sebesar 243 juta dan jumlahnya sebesar 17.827.000 rupiah. Dan pada kolom sebelahnya itu terdiri dari 7 nama rekening. Yang pertama giro sebesar 700 juta, SP diterbitkan sebesar 450 juta, tabungan sebesar 2.500.000 juta, depositonya sebesar 8 juta, pinjaman diterima sebesar 4 juta, kewajiban lainnya sebesar 500 juta. Penjurnalan yang terjadi adalah pada tanggal 31
Desember 2008 pada sisi nama akunnya, nama rekeningnya Dr. DR biaya pengisian penghapusan kredit pada debit sebesar Rp664.700.000 dan pada CR pengisian penghapusan kredit pada sisi kredit sebesar Rp664.700.000. Contoh, kredit macet atas nama PT ABC sebesar 300 juta dan tunggakan bunga sebesar 30 juta dihapus bukukan. Penyelesaian transaksi ini adalah yang pertama, DR pengisian penghapusan kredit pada debit sebesar 330 juta, CR kredit yang diberikan pada sisi kredit sebesar 300 juta dan CR pendapatan bunga yang akan diterima sebesar pada sisi kredit sebesar 30 juta. Bila kemudian kredit tersebut dilunasi, maka bank harus membukukan kembali kredit tersebut ke dalam rekening yang efektif, yaitu dari kredit yang diberikan pada sisi debit sebesar 300 juta, dari pendapatan bunga akan diterima pada debit sebesar 30 juta dan CR pengisian penghapusan kredit pada kredit sebesar 330 juta. Selanjutnya, bank mencatat pelunasan dengan jurnal sebagai berikut. DR kas atau giro pada sisi debit sebesar 330 juta, CR kredit yang diberikan pada sisi kredit sebesar 300 juta dan CR pendapatan bunga yang akan diterima sebesar 30 juta. Yang berikutnya adalah mari kita lihat tentang aktiva sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau lease merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta pabrik atau alat-alat yang lain selama jangka waktu tertentu. Jenis lease itu yakni capital lease atau finance lease dan operating lease. Capital lease atau finance lease. Usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal atau minimum sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan atau dikurangi keringanan pajak kalau ada. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan minimum 2 tahun untuk barang modal golongan 1, minimum 3 tahun untuk barang modal golongan 2, dan minimum 7 tahun untuk barang model bangunan. Sewa guna usaha mengandung persetujuan hak kepada penyewa atau lease untuk membeli aktiva sewa dengan harga yang telah disetujui. Operating lease, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa guna usaha tidak dapat menutup harga perolehan barang modal yang disetor ditambah keuntungan yang diperhitungkan lessor. Tidak memiliki hak opsi bagian isi sehingga tidak berhak memberi atau memindahkan hak pada akhir masa sewa guna usaha. Yang berikutnya adalah yang pertama kita lihat tentang harga keterangan. Jumlahnya sebesar 400 juta dengan nilai sekarang residu sebesar 5 juta dikali 0,51937 sebesar 25.968.500 dan jumlahnya adalah sebesar 374.031.500 rupiah. Tanggal 1 Januari 2008, pada saat perjanjian sewa guna usaha, bila nilai residu dijamin oleh Bank Mitra Niaga atau lease, jurnal sebagai berikut. DR aktiva sewa guna usaha kendaraan pada debit sebesar 40 juta, CR hutang sewa guna usaha pada kredit sebesar 40 juta. Tanggal 31 Desember 2009, pada waktu mencatat bunga dan depresiasi, penjurnalannya adalah DR biaya bunga pada sisi debit sebesar Rp37.111.160, CR hutang bunga sebesar Rp37.111.160. DR depresiasi aktiva sewa guna usaha pada sisi debit sebesar 70 juta dan CR akumulasi depresiasi aktiva sewa guna usaha pada kredit sebesar 70 juta. Keterangan,
Perhitungan bunga tahun 2008 adalah 374.031.500 dikurangi 10.895.179 dikali 14% sama dengan 3.711.116.000 rupiah. Perhitungan depresiasi tahun 1995 adalah 400 juta dikurangi 50 juta dibagi 5 sama dengan 70 juta. Tanggal 1 Januari 2009 pada waktu pembayaran aksuran pokok dan bunga yang pertama pencatatannya adalah DR hutang bunga pada debit sebesar Rp37.111.160, DR hutang sewa guna usaha pada sisi debit sebesar Rp71.8.430, CR kas atau giro sewa guna atau giro BI pada sisi kredit sebesar Rp108.951.790. Keterangan, jumlah angsuran sebesar Rp108.951.790, angsuran bunga sebesar Rp37.111.160, dan angsuran pokok sebesar Rp71.840.630. DR hutang bunga pada CR kas atau giro atau sewa guna atau giro BI, DR akumulasi depresiasi aktiva sewa guna usaha pada debit sebesar 35 juta, DR hutang sewa guna usaha sebesar 5 juta pada debit, DR rugi sewa guna usaha pada debit 3 juta, CR aktiva sewa guna usaha pada kredit 40 juta, CR kas pada kredit 3 juta. Bila harga aktiva sewa guna usaha pada akhir periode melebihi nilai residu, maka dicatat sebagai laba sewa guna usaha. Pada kasus lain bahwa nilai residu tidak dijamin oleh pihak lease atas kesepakatan bersama, maka besarnya nilai sewa guna usaha adalah sebesar harga perolehan dikurangi nilai residu dengan jurnal sebagai berikut. DR aktiva sewa guna usaha sebesar Rp374.031.500 pada sisi debit, CR hutang sewa guna usaha sebesar Rp374.031.500 pada sisi kredit. Jadi baik, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.